Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'ina wa ba'du. Saya hormati para tamu undangan, para bapak ibu wali santri Pondok Pesantren Aisyah An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati para asatidz dan ustadzah, para pengurus pengelola, wabil khusus khususan ditikri al-Ustadz Dr. Kiai Haji Supandi MM Dr. Yang saya hormati adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini kita berdoa kepada Allah, semoga tempat ini menjadi tempat yang manfaat dan barokah. Semoga ini menjadi saksi kebaikan untuk kita semuanya, sehingga pada hari ini tempat ini menjadi saksi atas iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi baru saja menyaksikan beberapa adik-adik atau santriwan-santriwati kita diuji secara terbuka. Kenapa harus terbuka? Kenapa tidak tertutup? Ini mengajari kepada santri dan santriwati kita agar apa? Kalau jadi ulama, kalau jadi kiai, harus siap diuji secara akademis dan secara publik. Kalau bisa kita katakan bisa, kita apresiasi. Kalau tidak, kita katakan tidak. Tidak kita kemudian mendandani santri kita dengan gaya kiai, dengan gaya ulama, tapi ternyata nyatanya justru pada kita tidak bisa. Karena sekarang banyak ustaz-ustaz modalnya kamera, kiai-kiai modalnya kamera, tidak keilmuan yang mantap, tidak keilmuan yang matang. Pada hari ini kita sudah menyaksikan bahwa anak-anak bapak ibu semuanya yang hadir di depan adalah anak-anak yang luar biasa. Dan siap diuji untuk maju ke depan. Yang ini nanti akan menggantikan kita semuanya. Dan ini adalah orang-orang yang hebat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kenapa baca kitab kuning? Kenapa baca harus kahf dan surah? Imam Syafi'i mengatakan, wallahi ma us'alu mas'alatan min masail al-fiqh illa ajabtu anha bi qawaid an-nahw. Demi Allah, saya tidak pernah ditanya tentang permasalahan fikih kecuali saya jawab dengan kaidah nahwu. Itu Imam Syafi'i. Anak-anak kita ini bukan hanya tadi baca kitab fikih, tapi ditanya nahwu dan sorohnya, dan semuanya hasilnya mumtaz. Padahal mohon maaf nih, Aisyah An-Nur ini bukan pondok apa? Bukan Aisyah, Asia. Pondok Asia An-Nur ini bukan pondok kitab kuning, betul? Ada kegiatan pramuka, ada kegiatan apa namanya main bolanya, futsal, ada kegiatan macam-macam. Loh, kok bisa baca kitab kuning? Ini langka. Inilah langka. Karena apa? Padahal kita di alumni pesantren 3 tahun di pondok kadang belum bisa baca kitab kuning. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu, sok kakek gaya. Oh, pakai jubah, pakai sarung, pakai imamah, disuruh mi'raj tidak bisa. Betul Pak Husain? Maka anak-anak jenengan yang ada di sini, anak-anak hebat, anak-anak pilihan, banggalah anda semuanya menjadi wali santri Pondok Pesantren Aisyah An-Nur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam Syafi'i mengatakan, man tawahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum
Bahasanya pakai bahasa apa? Arab. Ilmu kedokteran yang dijadikan referensi utama orang-orang Eropa. Referensinya pakai bahasa Arab. Al-Qur'an Fitin karangan Imam Ibn Sina. Begitu pula Al-Jabbar ini kalau ngomong teknologi. Jadi penemu zaman dulu yang sekarang dikembangkan di dunia barat, di pendidikan barat adalah apa? Ilmu orang Islam, dan semuanya ilmu berbahasa Arab. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an fa a'raba fi qira'atihi kana lahu bi kulli harfin 'ashruna hasanah wa man qara'a al-Qur'an biduni i'rab fa kana lahu bi kulli harfin 'ashru hasanah." Saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Sopo sing maca Al-Qur'an sak ikhrape, sak nahwu dan sorobe seperti adik-adik yang tadi, maka satu huruf mendapat 20 kali lipat kebaikan. Maka takbir ditampilkan adik-adik. Wa man qara'a al-Qur'ana biduni i'rab, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dak ngerti i'rabe, dak ngerti nahwune, bi kulli harfin asyru hasanah, setiap huruf 10 kali lipat kebaikan. Jangan pilih 10 atau 20. Cucu ibu-ibu 10 dan 20. 10 atau 20. 20 atau 20. Nanti pondok ke Andul. Kalau baca Quran kan semua sudah bisa, sudah bisa kan? Sudah bisa, berarti udah 10. Kalau mau ditingkatkan namanya harus belajar di sini. Betul-betul mau apa? Seperti bikin sekolah apa? Husnul
dia bicara tentang agama Allah, sedangkan dia bodoh urusan nahwu dan saraf. Dan ini sudah terbukti di mana-mana. Betapa banyak ustaz-ustaz yang diangkat, yang diustadkan oleh para santainya. Sementara harusnya yang mengangkat ustaz itu adalah orang yang selevel dengan yang ngasih dia kedudukan kiai, harusnya orang yang sama-sama atau di atasnya kiai. Profesor yang berangkat harus profesor, doktor yang angkat harus di atas doktor. Tapi banyak orang yang maghrur, tertipu, sampai dunia banyak, baca kitab tidak bisa, mondok tidak pernah. Tapi kemudian ucap-ucap diulamakan dan ngaku dia menjadi ulama. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ini bahaya. Haram baginya untuk berbicara tentang agama Allah. Maka mulai dari sini kita siapkan, walaupun ini bukan pondok takhasus kita boleh, bukan pondok takhasus nahwu dan saraf, bukan kader-kader ulama seperti pondok-pondok saraf, tapi gebrakan baru, tapi apa namanya, sesuatu inovasi yang baru, yang mana anak-anak kita semuanya level masih sanawiyah kelas 8, tapi sudah bicara kitab harus bisa baca kitab ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa baca. Dulu zaman saya kelas 2 itu layangan, Pak. Saya amat pedus. Pak Husain, dia dengan kelas 2 sanawiyah bisa baca kayak gini. Aku. Bukan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lahir susah. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, saya minta ya dukungan ya dari Bapak Ibu semuanya. Mari kita sebarkan program ini. Mari kita sebarkan apa yang dilakukan oleh Bapak Husain, Bapak Supandi dan teman-temannya. Bahwa apa? Ini adalah program yang luar biasa. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tidak berpanjang lebar saya mau berdoa ya, ngajak Bapak Ibu semuanya satu, semoga apa yang kita amalkan bisa bikin putra-putra kita semua yang ada di depan maupun yang tidak ikut maju diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang maghrur, orang yang tertipu, terlalu bangga menyombongkan diri karena anaknya pintar, kemudian nanti kita di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya, saya berdoa, kita bermunajat kepada Allah, Bapak Guru semuanya, Pak Husain dan kawan-kawan. Ini semuanya bukan hanya jerih payah kita, tapi apa? Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah semoga yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jariah Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum